Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar yang dilaksanakan oleh Pusdiklacak Macan Putih, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Banyuwangi. Pada kesempatan ini saya akan hantarkan satu materi yaitu postur pembina. Kakak sekalian, sebelum kita mengawali materi pada kesempatan ini, ada pepatah mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan nama saya Kak Dadi, dan pada kesempatan ini postur pembina yang menjadi pembahasan kita pada kali ini. Nah, tentunya kakak sekalian, dalam rangka kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar yang dilaksanakan oleh Korwil 3 ini, harapannya adalah kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai paripurna. Dan pada kesempatan ini pula peserta yang mengikuti kegiatan ini tidak hanya peserta dari Korwil 3 saja, namun di seluruh Kuartir Cabang Banyuwangi ada perwakilan yang mengikuti kegiatan ini, dan juga kegiatan ini diikuti oleh peserta dari luar daerah Kuartir Cabang Banyuwangi. Alhamdulillah kita sampaikan masih bisa bergabung dengan kita yang ada di Pusdiklacak Macan Putih Kuartir Cabang Banyuwangi. Kakak sekalian, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung saja pada materi berikutnya. Ya. Kakak sekalian, sebelum kita memasuki pada postur pembina, kita perlu mengenal peserta didik terlebih dahulu. Karena dengan kita mengenal peserta didik, maka kita akan memahami, mengerti siapa yang akan memberikan satu pembinaan kepada peserta didik tersebut. Untuk itu, di sini yang perlu kami sampaikan adalah ini ada salah satu foto atau figur seorang pembina yang perlu memahami peserta didik yang akan dibinanya. Yang pertama adalah di golongan siaga. Ini yang perlu kita pahami kakak sekalian. Yang kedua yaitu golongan penggalang. Yang ketiga adalah golongan penegak, dan berikutnya adalah golongan lanjutan. Dari peserta didik ini nanti siapa yang harus membina, Bapak? Siapa yang harus memberikan materi dan pembinaan di dalam masing-masing golongan ini? Untuk itu kita lanjutkan saja mengenal dan memahami peserta didik. Peserta didik di sini yang tadi sudah kita sampaikan adalah dari golongan siaga yang usianya 7 sampai 10 tahun. Di sini mengapa siaga? Di dalam gerakan pramuka dikiaskan bahwasanya sejarah bangsa dalam rangka mencapai sebuah kemerdekaan. Ini rakyat Indonesia dengan pergerakan Budi Utomo di tahun 1908 ini mensiagakan para pemuda, para rakyat Indonesia untuk mencapai sebuah kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang perlu dipahami pula, siaga ini sifat dan karakternya ini masih senang meniru, suka dipuji, masih manja, suka berbekal, senang bermain, dan lain sebagainya. Layaknya anak-anak kita.
Ini yang perlu dipahami oleh seorang pembina. Dan berikutnya adalah seorang atau golongan penggalang yang usianya 11 sampai 15 tahun. Dikiaskan dalam perjuangan bangsa untuk penggalang itu adalah pada pergerakan Sumpah Pemuda di tahun 1928. Dan perlu dipahami pula kakak sekalian, untuk penggalang itu memiliki sebuah sifat dan karakternya adalah dari siaga itu masih terbawa. Dan juga penggalang itu masih senang bergerak, lincah, mengembara, kadang-kadang juga seusil, jahil dengan temannya, senang mencoba-coba, dan yang paling kita mewaspadai ini kakak sekalian, untuk penggalang itu adalah kadang ingin dekat dengan lawan jenisnya karena masa-masa puber. Untuk itu untuk pembina atau calon pembina ini perlu mewaspadai terkait dengan karakter-karakter adik didik kita. Dan selanjutnya kakak, untuk golongan penegak, di sini usia 16 sampai 20 tahun. Di dalam gerakan pramuka ada sebuah kiasan bahwasanya dalam rangka pergerakan kemerdekaan, di sini mencapai sebuah kemerdekaan di tanggal 17 bulan 8 atau Agustus 1945. Maka dari itu rakyat Indonesia menegakkan dirinya, menyatakan bahwasanya di tanggal 17 Agustus 45 adalah hari kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sifat karakter dari penegak ini kakak sekalian, ini sudah mulai memasuki masa sosial konstem, dan ini sangat perlu kita perhatikan untuk adik-adik kita di golongan penegak, dan mencari sebuah identitas jati diri, sudah mengenal cinta ya, untuk penegak, dan agresif lagi. Ini untuk pembina penegak harus sangat waspada, hati-hati memantau adik-adiknya. Kemauannya kuat, sulit dicegah apabila tidak melewati kesadaran rasionalnya. Berikutnya adalah golongan Pandega. Di golongan Pandega ini kakak, usia dari Pandega 21 sampai 25 tahun. Mengapa Pandega? Karena setelah kemerdekaan ini rakyat Indonesia, pemuda Indonesia memandegani dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sifat karakter dari Pandega ini adalah sebagian besar dari sifat penegaknya masih terbawa oleh adik-adik kita Pandega. Dan dalam berhubungan dengan lain jenis, Pandega tidak seagresif dengan penegak. Namun pembina juga harus tetap waspada dan membimbingnya. Terus selanjutnya kakak sekalian, setelah kita mengenal adik didik kita masuk ke ranah pembina. Karena pembahasan kita pada kali ini adalah postur pembina. Siapa pembina itu kakak? Pembina adalah anggota dewasa yang memiliki sebuah komitmen tinggi terhadap pendidikan dasar kepramukaan, metode kepramukaan, dan sukarela di dalam bergiat bermitra dengan adik didiknya. Dan juga anggota dewasa yang penuh kesabaran, memotivasi, membimbing adik-adiknya, dan juga membantu serta memfasilitasi kegiatan pembinaan peserta didiknya. Itu adalah pembina. Dan siapa yang harus dibina? Yang pertama adalah anggota atau golongan siaga
Pembina di golongan siaga ini usia 20 tahun dan pendampingnya 17 tahun. Di dalam satuan besarnya adalah perindukan. Satuan terkecil adalah Barum. Dibina 1 pembina dan 3 pembantu. Dan golongan penggalang. Satuan besarnya adalah pasukan. Pembina usianya 21, pendamping 20. Satuan terkecil dari penggalang adalah Regu. Untuk selanjutnya di sini dari golongan penegak. Pembina di penegak ini usianya lebih dewasa lagi dari usia pembina penggalang. Usia dari pembina penegak 25 tahun, pendampingnya 23 tahun. Satuan terbesar di penegak ini adalah ambalan. Satuan terkecilnya sangga. Dan dalam satu ambalan, 1 pembina, 2 pembantu pembina. Selanjutnya kakak, di golongan berikutnya adalah golongan Pandega. Pembina usia 28, pendampingnya 26. Satuan terbesarnya adalah Rasana. Satuan terkecil dari Pandega mereka 1 pembina dan 1 pembantu pembina dalam pengelolaan di gugus depan. Ini pembina satuan. Kakak sekalian, setelah kita memahami, mengetahui dari pembina satuan, sekarang peran pembina pramuka. Apa saja peran pembina pramuka di dalam pembinaan di gugus depan atau di dalam pembinaan di gerakan pramuka, kakak? Yang pertama, peran pembina pramuka itu sebagai orang tua, di mana orang tua itu dapat memberi penjelasan, nasihat, saran, dan bimbingan kepada anak-anaknya, anak-anak kita. Ini perannya seperti orang tua. Yang kedua, peran kita sebagai pembina adalah sebagai guru, seperti guru. Di mana guru yang mengajarkan berbagai keterampilan, pengetahuan, keilmuan kepada murid-muridnya. Ketiga, peran sebagai kakak, di mana kakak itu melindungi, mendampingi, membimbing, dan memberikan kesempatan untuk memimpin mengelola satuannya. Keempat, sebagai mitra, di mana dapat dipercaya karena sama seperti teman, bersama-sama menggerakkan kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan penuh tantangan. Kakak sekalian, setelah kita mempelajari, mengetahui, memahami dari apa yang saya sampaikan, sekarang kita ke peran pembina pramuka. Karena di materi ini, figur seorang pembina ini memang kita harus memahami lebih lanjut tugas dan perannya, kakak. Peran yang pertama, ini masih melanjutkan tadi ya. Peran berikutnya, selain dari tadi orang tua, guru, kakak, mitra atau teman, konsultan. Sebagai konsultan, kita memberikan masukan. Tatkala adik-adik mempertanyakan dan ikut berdiskusi, tatkala adik-adik mempunyai sebuah masalah atau problem. Ini sebagai konsultan. Dan kita sebagai pembina berperan juga sebagai motivator, di mana seorang motivator untuk memotivasi, meningkatkan kualitas diri dengan berkreativitas, berinovasi, membangun semangat kepada adik-adiknya.
Dan yang terakhir, peran pembina itu adalah sebagai fasilitator, di mana peran kita sebagai fasilitator memfasilitasi kebutuhan adik-adik di dalam berkegiatan. Untuk itu, para calon pembina, kakak-kakak peserta kursus mahir tingkat dasar, ini perlu lebih lanjut memahami peran dari seorang pembina pramuka. Kakak sekalian yang selalu kami banggakan, semoga tetap mengikuti materi saya dan tetap dalam kondisi sehat. Kita memasuki dalam pembahasan berikutnya, yaitu tugas pembina. Tugas yang pertama, seorang pembina memberikan pembinaan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti, berjiwa Pancasila, patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang kedua, menerapkan prinsip dasar pendidikan kepramukaan, metode pendidikan kepramukaan, Yayasan Dasar Sistem Among dalam proses pembinaan. Ketiga, memberikan pengayaan bernuansa kekinian, karena kita dituntut di zaman modern lebih kepada IT. Dan yang keempat, membesarkan sebuah gugus depan, bekerja sama dengan orang tua, wali pramuka, dan masyarakat. Kakak sekalian, dan untuk selanjutnya kami akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu masih pada postur pembina. Di sini di dalamnya ada sebuah tanggung jawab seorang pembina pramuka. Apa saja tanggung jawab kita sebagai pembina pramuka, kakak? Yang pertama, agar terselenggaranya pendidikan kepramukaan teratur yang terarah dengan visi dan misi gerakan pramuka. Dua, tetap terjaganya pelaksanaan prinsip dasar pendidikan kepramukaan dan metode pendidikan pramukaan. Tiga, pembinaan, tanggung jawab kita membina, mengembangkan mental, moral, spiritual, fisik, intelektual, emosional kepada peserta didik agar lebih matang dalam rangka upaya peningkatan kemandirian. Yang berikutnya lagi, yang keempat, dapat mewujudkan peserta didik berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti, luhur. Dan yang kelima, dalam pengabdian kita, tanggung jawab kita sebagai pembina pramuka adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tanggung jawab kita kepada pembina gugus depan dan kepada diri pribadi kita. Demikian kakak materi singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada hal yang kurang berkenan, ada kesalahan apa yang kami sampaikan, saya selaku manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum saya mengakhiri dari materi ini, ada tugas-tugas yang harus kakak lakukan. Meresum materi dengan tulisan tangan. Dua, menggambar postur pembina, lengkap dengan atribut atau kelengkapannya.
yang putra menggambar pembina putra, putri juga pembina putri. Dan tugas ini nanti dikumpulkan kepada pelatih pendamping kakak masing-masing. Demikian kakak. Terima kasih. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati kakak dan kita semua. Dan akhirnya selamat berkegiatan, berkreasi, dan berinovasi. Akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuga. Yang terakhir kan masih bisa dia nih.